Untung belum mulai. Oke, sorry. Oke, jadi kita lanjutkan sebelum kita masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Mbak Iren. Mungkin terlebih dahulu aku akan menyapa Mbak Iren. Halo Mbak Iren. Halo Mas Putra, apa kabar Oke, Mas? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dari Mbak Iren? Baik, baik, sangat luar biasa. Teman-teman semoga Oke, kabarnya juga sehat dan semangat terus ya. amin. Oke, teman-teman perlu tahu nih, harus ngucapin Mbak Iren. Mbak Iren ini baru wisuda kemarin banget 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu. Jadi masih fresh banget ini. Jadi masih welcome to the world gitu, the real world kayak gitu ya, dunia yang sebenarnya Mbak Iren kayak gitu. Jadi Mbak Iren ini baru saja wisuda kemarin. Kita ucapkan selamat. Semoga Mbak Iren bisa menempuh kehidupan baru yang lebih baik. Seperti itu, amin. Oke. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya serahkan ke Mbak Iren untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Karena mengapa luar biasa teman-teman? Ini materi yang sangat penting. PKP 2 itu di depan mata, tanggal 12 besok, itu tinggal hitungan hari. Kalian juga bentar lagi, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, submit laporan kemajuan dan luaran sementara. Jadi space waktunya tinggal dikit banget. Jadi ini penting banget untuk trik kalian bagaimana bisa maksimal berpresentasi saat PKP 2 nanti untuk mencuri nilai hingga lolos ke PIMNAS seperti itu. Oke, oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aku serahkan ke Mbak Iren untuk webinar pada malam hari ini. Pada Mbak Iren disilahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Putra. Sebelumnya aku buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua ya, pejuang PKM tahun 2022 dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Putra gitu ya, tinggal menghitung hari. Teman-teman akan berhadapan dengan yang namanya monitoring dan evaluasi atau yang biasa kita kenal dengan istilah PKP 2 ya, dari rangkaian program pendanaan PKM tahun 2022 gitu. Nah, yang aku sampaikan hari ini ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman dengar itu akan sekilas terlihat mudah Kak gitu kan. Mudah Kak gitu kan. Aku udah bisa presentasi, aku udah sering bikin PPT. Tapi kenyataannya aku juga saat ini mengajar ya teman-teman menjadi mentor fasilitator di PKM pendanaan di SHI. Ternyata banyak sekali teman-teman yang masih lupa atau masih kerap mengabaikan gitu tips-tips yang harusnya teman-teman lakukan ketika persiapan presentasi seperti itu. Jadi pada hari ini bahasannya adalah aku akan membekali teman-teman, kita sharing gitu ya sifatnya, apa-apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan ketika harus menghadapi PKP 2, mulai dari PPT-nya, mulai dari kelengkapan substansinya, hingga bagaimana teman-teman mendeliver itu dalam suatu teknik dan juga tips presentasi yang baik. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman tanpa menunda waktu, biar nanti aku berharapnya kita bisa lebih banyak diskusi di akhir. Barangkali teman-teman ada kesulitan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silakan kita manfaatkan kesempatan malam hari ini dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Oke, tak kenal maka kata sayang teman-teman. Jadi kita kenalan dulu seperti yang tadi sudah dikenalkan Mas Putra. Kenalin nama aku Novita Netania, bisa dipanggil Kak Iren, Mbak Iren juga boleh gitu ya. Saat ini masih mengajar sebagai mentor dan juga fasilitator di PKMPM, bidangnya PM ya, di pengabdian masyarakat. Karena kebetulan aku juga jurusannya di bidang pembangunan wilayah yang juga sering concernnya adalah ke arah masyarakat seperti itu teman-teman. Lalu juga alhamdulillah waktu PKMPM tahun 2020 ya PIMNAS ke-33 berhasil meraih medali perak presentasi gitu ya untuk kategori bidang PKMPM gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang sifatnya di sini itu sebenarnya adalah apa yang sudah aku dan juga Mas Putra dulu lakukan ya, kita latihan, kita praktekkan, kita dapat tips dari dosen. Nah, hal ini akan kita sharing kepada teman-teman. Kita remind lagi bagaimana teman-teman mempersiapkan PKP 2 itu sebagai ajang yang benar-benar serius teman-teman, bukan cuma sekedar lewat aja, bukan cuma sekedar melaporkan, tapi ini benar-benar menjadi bobot penilaian yang sangat besar dalam menentukan siapa peserta yang akan lolos ke tahap PIMNAS. Seperti itu gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita beranjak kepada tips-tips lebih jauh, tekniknya seperti apa, satu hal yang mau aku stigmakan dulu ke teman-teman ya, kita semua harus punya pola pikir yang sama saat ini, di mana presentasi terbaik sampai KP2 itu bukan bakat tiba-tiba teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang merasa overconfidence, kayak aku udah sering lomba, aku udah sering presentasi, aku udah sering MC di mana-mana. Tapi kalau teman-teman tidak persiapkan, itu tidak akan sama.
temponya akan berbeda, kontennya berbeda, orang yang dihadapi berbeda, skemanya akan berbeda. Sangat jauh berbeda teman-teman antara lomba dengan PKP 2 gitu. Tapi sebaliknya juga buat teman-teman yang sekarang merasa lack of confidence, kayak merasa kayak nggak pede, aku selalu gugup Mbak kalau ngomong, aku selalu jelek Mbak kalau bikin PPT. Jangan menyerah teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 1-2 minggu lagi untuk teman-teman persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi presentasi terbaik sampai KP2 itu bukan bakal tiba-tiba, tapi presentasi itu harus disiapin teman-teman, harus sangat-sangat dipersiapkan, kayak gitu ya. Oke, jadi kami optimis bisa presentasi yang terbaik. Ini yang mau aku tanamkan ke teman-teman, mumpung menjelang 2 minggu lagi, teman-teman harus bisa melakukan segala macam upaya untuk bisa memaksimalkan penampilan kalian sampai KP2 nanti. Oke ya, kita langsung aja mulai. Untuk malam hari ini kita akan bagi 2 bahasan ketika kita bicara presentasi. Tentu kita akan bicara tentang teknik pembuatan PPT-nya. Seperti apa sih PPT yang baik, Kak? Seperti apa PPT yang kira-kira akan bisa dipandang, oh ini good nih PPT-nya. Kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah teknik presentasinya itu sendiri. Bagaimana teman-teman bersikap, bagaimana teman-teman harus mengatur ritme latihan, bagaimana teman-teman bisa menyiapkan semuanya keseluruhan dari awal sampai akhir presentasi itu selesai. Oke ya. Oke, yang pertama kita langsung aja. Kita bicara PKP 2, maka kita punya beberapa bidang dalam PKMPM. Dalam PKM ya teman-teman ya. Ada PKMK, PKMPI, dan sebagainya. Nah, jadi yang perlu teman-teman pastikan adalah kelengkapan konten ini menjadi penting. Gitu ya. Nah, ini aku udah coba merangkumkan beberapa konten-konten yang garis besar dari setiap bidang yang harusnya ada di dalam PPT laporan PK1 kalian PKP 2. Tapi nanti untuk detailnya, untuk kerinciannya, teman-teman butuh untuk sharing. Kira-kira ini sudah benar belum ya Mbak? Kira-kira ini sudah benar belum ya Mas Mbak? Silakan teman-teman bisa konsultasikan ya dengan mentor masing-masing ataupun dengan kenalan kakak tingkat ataupun dosen ya, dosen pendamping ataupun pihak PKM Center di masing-masing fakultas tempat kalian kuliah saat ini. Gitu. Jadi secara garis besar ini sudah aku rangkumkan kayak misalkan di PKMK itu ada latar belakang, penjelasan produk, penjadwalan dan sebagainya. Ini nggak akan aku review satu-satu, nanti akan aku serahkan saja untuk PDF-nya ini kepada teman-teman kayak gitu ya. Teman-teman boleh juga untuk bantu screenshot. Cuma yang mau aku sarankan atau yang mau aku make sure adalah teman-teman harus bisa memenuhi kaidah minimumnya gitu. Jadi jangan sampai nih misalkan gini di PKMK di sini ditulis untuk bagian hasil teman-teman harus mencantumkan persen pencapaian, tapi teman-teman nggak ada persennya. Jadi cuma sebatas hasilnya apa, tidak bisa terukur dalam bentuk persen sekalipun. Nah, itu yang harus teman-teman hindari. Kayak gitu ya. Terus ada lagi, misalkan teman-teman di PKMRE. PKMRE itu kan dia harus ada publikasi ya teman-teman ya. Kalau bisa diusahakan ada publikasi. Maka teman-teman harus bisa mencantumkan bukti publikasi ataupun target publikasi yang teman-teman targetkan untuk bisa menjadi di bagian rencana tahapan berikutnya. Pokoknya hal-hal yang ada di sini itu teman-teman harus bisa memenuhi dan harus ada dalam PPT kalian. Seperti itu ya. Mungkin aku langsung cepetin aja. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ada yang ditanya atau apapun monggo ya, kita akan diskusi lebih banyak. Seperti itu ya. Oke. Nah, ketika sudah kontennya, maka sekarang yang penting untuk teman-teman ingat, tapi bukan cuma diingat ya, tapi juga dicatat ya teman-teman biar nggak lupa gitu ya. Nah, yang pertama adalah tadi, pastikan kelengkapan substansi yang sudah tadi aku sampaikan. Jadi jangan sampai yang diminta apa, teman-teman yang dikasihnya apa. Atau misalkan waktunya terlalu banyak kejelasan latar belakang, sehingga teman-teman nggak cukup untuk bisa menyelesaikan potensi hasil, metode, sampai dengan rencana tahapan selanjutnya. Jadi semuanya harus lengkap dan harus bisa teman-teman sampaikan dalam waktu yang teman-teman punya. Biasanya 10 menit untuk presentasi PKP 2. Seperti itu ya. Terus yang kedua, jangan copy 100% dari laporan kemajuan. Oke, mungkin ini terlihat sederhana, terdengar seperti udah tahu Mbak, tapi kenyataannya pada prakteknya masih banyak yang seperti itu. Teman-teman tuh tinggal copy paste ya, masukin semua ke PPT. Latar belakangnya ada 4 paragraf, semuanya dimasukin ke PPT. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak boleh kalian lakukan saat membuat PPT. Jadi harus dilakukan adalah dirangkum teman-teman. Misalkan kalian punya laporan kemajuan dengan 4 paragraf pendahuluan atau latar belakang. Nah, teman-teman harus rangkum, disummarize apa sih kira-kira poin pentingnya, gambarkan dalam bentuk foto, simbol, grafik, dan sebagainya. Jadi jangan cuma copy 100% di laporan kemajuan. Apalagi bagian metode itu kan biasanya panjang banget. Nah, teman-teman nggak mungkin kan,
teman-teman tampil itu dalam PPT. Maka teman-teman harus bisa merangkum itu misalkan menjadi dalam bentuk tabel, menjadi dalam bentuk timeline, menjadi dalam bentuk semacam ini ya, apa namanya, ya milestone kayak gitu ya. Itu menceritakan yang namanya metode seperti itu. Oke. Terus yang ketiga adalah siapkan laporan penggunaan dana, dokumentasi, dan juga tampilan luaran. Banyak ya yang masih menanyakan kayak, Kak, sebenarnya laporan penggunaan dana itu harus disampaikan dalam waktu 10 menit atau enggak? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana teman-teman memastikan waktunya itu cukup. Sekiranya teman-teman merasa, wah waktu 10 menit ini napasku udah ngap-ngapan banget nih buat nyampein materi wajib ya. Nah, maka laporan penggunaan dana ini bisa teman-teman siapkan di slide setelahnya. Jadi ketika misalkan nanti ditanya, teman-teman bisa siapkan laporan penggunaan dana ini. Toh ini juga sesuatu yang sifatnya sebenarnya penting dilaporkan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ini mengganggu waktu kalian atau membuat waktu kalian itu menjadi tergesa-gesa dalam penyampaian presentasi, maka ini cukup sampaikan di bagian akhir. Seperti itu. Terus lalu dokumentasi kegiatan juga penting ya teman-teman ya. Apalagi sekarang kita baru pertama kali memasuki fase PKM offline setelah sebelumnya pandemi gitu ya, setelah sebelumnya online. Maka semua dokumentasi kegiatan mulai dari rapat, pelaksanaan program, koordinasi, sosialisasi dan sebagainya, teman-teman harus siapkan dokumentasinya di slide setelah presentasi teman-teman yang menunjukkan bahwasanya teman-teman sudah melakukan kegiatan itu dengan catatan melakukan protokol kesehatan. Jadi pastikan semua dokumentasinya itu sudah memenuhi prokes ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah tampilan luaran. Misalkan teman-teman membuat buku ya, kalau yang di PKM PI sama PKMM ada buku pedoman, atau misalkan teman-teman buat poster, atau misalkan teman-teman buat simulasi produk, rancang alat, teman-teman tampilkan video dokumentasi luarannya. Jadi ketika misalkan nanti teman-teman jaga-jaga ditanya, seperti apa Mbak tampilan produknya? Bolehkah kami dijelaskan lebih detail? Nah, teman-teman sudah siapkan itu. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ini yang selalu masih banyak beberapa ya juga yang suka salah dan juga kurang ya. Pastikan ada logo di setiap slide dengan posisinya sama. Maksudnya posisinya sama seperti apa, Kak? Jadi jangan sampai di slide pertama logonya ada di kanan, di slide kedua logonya ada di kiri, di slide ketiga logonya ada di bawah. Nah, hal seperti ini harus teman-teman samakan. Posisi, ukuran, jadi kalau bisa benar-benar presisi. Nah, untuk logonya sebenarnya dari yang tertinggi ke yang terendah ya, teman-teman. Jadi dari Kemendikbud, PKM, dan juga logo UNIF. Jika teman-teman mau menambahkan logo yang tentatif, misalkan seperti Kampus Merdeka, ataupun juga logo mitra, bagi teman-teman yang punya mitra itu juga boleh. Tapi yang jelas 3 logo wajib ini harus diletakkan tepat sesuai porsinya. Jadi intinya adalah letakkan dari yang paling tertinggi ke paling yang terendah, gitu ya, dari kiri ke kanan. Oke, terus yang selanjutnya adalah gunakan nomor halaman di setiap slide dan posisinya juga harus sama. Jadi gunanya apa sih Kak? Sebenarnya harus dicantumkan nomor halaman itu supaya juri itu mudah. Ketika misalkan teman-teman sudah selesai presentasi, mereka bertanya, tolong dong Mbak, tadi dibuka lagi di slide berapa ya? Nah, kalau teman-teman tidak mencantumkan nomor halaman, maka juri akan kebingungan. Gitu saat teman-teman diminta untuk memutar ulang slide yang diminta oleh reviewer. Jadi cantumkan nomor halaman di setiap slide, tidak perlu besar-besar teman-teman. Yang penting kelihatan dan posisinya harus sama di setiap slide. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir, ketika teman-teman mencantumkan dokumentasi pada setiap slide, misalkan teman-teman foto yang baik yang diambil dengan gambar sendiri maupun teman-teman dari internet, kalau bisa dicantumkan sumber. Kecil aja, yang penting sumbernya ada. Kalau misalkan itu hasil jepretan teman-teman sendiri, maka cantumkan saja sumber dokumentasi pribadi tanggal berapa. Dan pastikan dokumentasi memenuhi protokol kesehatan. Jadi buat teman-teman apalagi yang berinteraksi dengan mitra, pastikan itu semuanya benar-benar ada prokes ya teman-teman. Pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan sebagainya. Oke? Jangan disepelekan ya, karena pernah ada kejadiannya temanku dulu mensinyalir sepertinya tidak lolos gitu ya, tidak lolos menjadi peserta PIMNAS karena luarannya banyak sekali yang tidak memenuhi prokes. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu diperhatikan dan diingat baik-baik. Oke, nah kalau tadi kita bicara sudah kontennya, substansinya, sekarang kita beranjak menuju lalu gimana nih Kak sama desain PPT-nya gitu ya. Aku minder nih Kak, aku nggak bisa pakai Photoshop, aku tuh kalau milih warna alay dan sebagainya. Tenang teman-teman, semua bisa dipersiapkan. Oke ya. Nah sekarang aku mau
merecall teman-teman semua bahwasanya ketika kita sebut PPT, kepanjangannya adalah power of point, not power of paragraph, not power of sentence. Sehingga teman-teman, bagi kalian yang suka masih selalu mudah melakukan copy paste ya, tinggal copy, tinggal paste ke PPT-nya, cukupkan sampai sekarang. Jadi masih banyak sekali ya, aku juga ngajar kebetulan di bidang PKMPM, masih banyak sekali nih teman-teman pembinaan ya, teman-teman mente yang wah enak banget tinggal copy pokoknya, baca semuanya. Jadi waktunya kalian terkuras, informasi tidak tersampaikan, dan tampilan tidak menarik. Ini tentu akan menjadi hambatan buat teman-teman bisa meladang poin yang sebanyak-banyaknya. Nah, maka prinsip dari pembuatan PPT saat PKP 2 dengan prinsip pembuatan PPT pada umumnya sama, yaitu kurangi kata, teman-teman. Kurangi kata dan maksimalkan visual. Aku kasih contoh seperti ini. Ini adalah salah satu bagian dari latar belakang dari laporan kemajuan aku. Nah, seperti ini teman-teman tidak boleh dituliskan di dalam PPT karena masih sangat panjang sehingga orang susah menangkap poinnya apa. Gitu ya. Nah, lalu kalau aku tanya, misalkan seperti ini, Kak. Tinggal dipakai bullet numbering, tinggal diberikan nomor-nomor. Apakah ini baik? Atau seperti ini, Kak, aku kasih warna, aku kasih background, ada fotonya, apakah ini sudah jauh lebih baik? Tidak ya, teman-teman ya. Ini teman-teman tidak mengurangi jumlah kata, tapi teman-teman hanya maksimalkan visualnya saja. Maka kalau aku boleh memberikan rekomendasi, ini akan jauh lebih baik jika teman-teman seperti ini. Oke? Jadi bisa jelas, kata-kata yang tadi teman-teman tuliskan di dalam PPT itu hanya teman-teman sampaikan secara lisan, tidak untuk dalam PPT. Cukup kasih foto, cukup kasih tulisan sesedikit mungkin, biarkan gambar itu yang bercerita kepada orang yang menontonnya. Kayak gitu ya. Misalkan teman-teman ngambil latar belakang tentang banyak misalkan industri UMKM batik yang belum menggunakan teknologi canggih. Teman-teman kasih aja gambar foto yang ada di mitra kalian, di mana mereka masih melakukan pengolahan batik secara teknologi konvensional. Nah, cerita itu aku yakin akan jauh lebih banyak berbicara dan bisa jauh lebih cepat ditangkap oleh audiens dibanding teman-teman menuliskan satu latar belakang dengan panjang sepanjang-panjangnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, karena hampir semua bidang pasti punya latar belakang di setiap PPT-nya. Pasti harus menyampaikan latar belakang, karena nggak mungkin teman-teman menyampaikan sesuatu ide, menyampaikan sesuatu solusi tanpa adanya latar belakang yang jelas. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini PPT draft PPT PKP 2-nya masih copy dari latar belakang, silakan perbaiki. Cari gambar yang menarik, cari gambar yang mampu berbicara, cari gambar yang benar-benar bisa menyampaikan latar belakang teman-teman dengan jelas. Bahkan hanya dengan satu slide aja, teman-teman sudah cukup untuk menyampaikan latar belakang. Jadi nggak perlu 3, 4, 5, atau bahkan sampai 9 slide buat menyampaikan latar belakang aja. Kayak gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah jangan gunakan 100% template. Oke, mungkin buat teman-teman nih masih banyak yang tinggal searching PPT gitu kan, template free, ya kan, template free 100% gitu. Nah, aku tidak sarankan ya teman-teman untuk menggunakan 100% template. Walaupun memang dari panitia PKP 2 juga tidak menyuruh membuat sendiri gitu ya. Cuma kenapa teman-teman tidak disarankan menggunakan 100% template? Yang pertama adalah rawan teman-teman terindikasi mirip. Atau dalam aku pernah lomba dulu, ini bukan PKP 2 ya, cuma ajangnya ini ajang lomba. Bagaimana orang itu dari univ yang berbeda, mereka menggunakan 2 template yang benar-benar sama persis. Tidak diganti warna, tidak diganti apapun, pokoknya benar-benar sama persis. Nah, hal-hal seperti ini, kalau misalkan selain juga malu ya, teman-teman malu tentunya kalau template-nya sama. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa terindikasi tidak original, karena teman-teman menggunakan copyright seseorang, walaupun itu sudah free, tapi kan kita nggak tahu ya asumsi yang dibayangkan oleh juri ketika teman-teman punya template PPT yang benar-benar 100% sama. Gitu. Jadi aku sarankan sebanyak apapun teman-teman menggunakan template PPT, silakan lakukan modifikasi. Lakukan modifikasi. Caranya dengan apa, Kak? Yang pertama adalah atur pilihan warnanya. Teman-teman tentu kalau gunakan template PPT kan warnanya udah ada warna bawaan ya, teman-teman bisa ubah warna bawaannya. Misalkan, oh template PPT itu dominan biru nih, kayak PPT-nya Kak Iren. Nah, aku gantilah menjadi dominan oranye, atau dominan kuning, atau dominan merah. Supaya berbeda, teman-teman. Terus yang kedua juga hati-hati dalam pemilihan font. Nanti aku akan kasih tahu
font seperti apa yang teman-teman harus gunakan ketika menyampaikan PPT, bahkan juga nanti saat membuat poster ya untuk persiapan PIMNAS. Dan yang ketiga adalah maksimalkan tipografi. Apakah itu tipografi? Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi ini nanti silakan praktekkan saat kalian merevisi draft PPT kalian. Oke, yang pertama adalah atur pilihan warna. Seberapa penting sih Kak untuk mengatur pilihan warna? Penting teman-teman. Kenapa? Karena kalian akan berhadapan dengan masih banyak sekali rangkaian PKM ini ya. Teman-teman akan presentasi PKP 2, syukur-syukur kita doakan semuanya bisa lolos PIMNAS. Tentu akan banyak sekali teman-teman butuh untuk menstandarisasi warna dari luaran, warna dari PPT, warna dari apapun yang teman-teman hasilkan selama rangkaian program PKM. Nah, ketika teman-teman mengatur pilihan warna, teman-teman ada yang namanya istilah menentukan color palette, ya, atau base warna yang teman-teman pakai. Misalkan contohnya seperti ini, teman-teman mengambil tema, misalkan kalian dari anak PKM RE mengambil tema tentang pemanfaatan sumber daya hutan X, gitu. Misalkan teman-teman memanfaatkan sumber daya apa yang ada di hutan, nah teman-teman cari nih di Google, misalkan, oh ketemu nih color palette warna hutan seperti ini. Nah, ketika kalian sudah menemukan color palette seperti ini, maka teman-teman tidak perlu lagi menggunakan warna di luar warna ini. Jadi baik nanti logo, baik nanti tone gambar, baik nanti simbol, tulisan, grafik, dan sebagainya, teman-teman harus mengacu pada warna ini. Aku yakin kalian jadi nggak akan bingung lagi untuk milih warna, nggak akan asal. Karena biasanya orang itu asal milih warna karena mereka nggak punya acuan warna yang mereka gunakan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, bisa gimana pertanyaannya, Kak, gimana nih Kak, aku tuh bikin PPT-nya nggak pakai aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW, teman-teman cukup gunakan Canva aja ini udah bisa. Teman-teman lihat ya, di sini ada kodenya teman-teman. Hashtag C1A673, maka teman-teman bisa tinggal tuliskan ini di kolom warna pada Canva. Nanti akan langsung berubah. Otomatis warnanya berubah. Jadi ini semua bisa teman-teman gunakan. Bahkan di Microsoft Word, Microsoft PPT juga teman-teman bisa kopikan kode ini. Kayak gitu ya. Atau misalkan lagi contohnya, teman-teman memanfaatkan penelitiannya tentang ekstrak buah ceri. Nah, maka teman-teman bisa nih menggunakan acuan warna ini. Ketika teman-teman sudah menggunakan acuan warna ini, tidak lagi menggunakan acuan warna yang lain. Jadi merahnya yang merah yang ini, putihnya yang ini, oranye yang itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini penting. Bagi siapa yang belum memiliki standarisasi warna, silakan tentukan segera sebelum nanti teman-teman akan berhadapan dengan lebih banyak kebutuhan untuk menstandarisasi warna yang kalian punya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini teman-teman. Jadi ini contoh dari PPT yang aku punya di mana aku menggunakan warna ini, maka dari macam luaran PPT sampai PPT PIMNAS aku pun warnanya adalah warna ini. Jadi akan lebih mudah untuk bisa teman-teman. Nah ini tampilan PPT aku waktu PIMNAS, tidak jauh beda sebenarnya saat aku waktu PKP 2, cuma intinya adalah aku dengan adanya warna ini, aku bisa menstandarisasi semua slide yang aku buat gitu ya. Oke. Nah terus yang selanjutnya adalah perhatikan pilihan font ya. Teman-teman, kenapa penting untuk memperhatikan pilihan font? Karena tidak semua font cocok untuk teman-teman gunakan. Ketika teman-teman salah memilih font, maka yang terjadi dampaknya adalah pertama, tidak terbaca. Itu yang paling krusial. Dan teman-teman berhadapan dengan reviewer yang teman-teman tidak tahu umur mereka berapa, ya kan? Siapa tahu mereka sudah sepuh, teman-teman, sehingga mereka kesulitan untuk membaca tulisan yang terlalu aneh. Oke? Nah, lalu juga ketika teman-teman menggunakan pilihan font yang terlalu banyak, maka itu akan membuat teman-teman menjadi kehilangan nilai estetikanya. Kayak gitu. Sedangkan penting ya, ketika kita bicara PPT, tentu estetikanya itu menjadi penting. Oke? Nah, maka ada 3 jenis font. Aku mau kenalkan 3 jenis font ya. Yang pertama adalah jenis font serif, di mana font serif ini bisa teman-teman lihat di bawah, itu ada font yang ada kakinya. Jadi yang merah-merah ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada semacam kayak kerutan-kerutan gitu di setiap ujung hurufnya. Nah, contoh dari tulisan serif ini seperti Times New Roman, terus juga Book Antika Gua dan sebagainya, itu adalah jenis tulisan font serif. Nah, untuk jenis font serif ini paling mentok, kalau aku menyarankan kepada teman-teman, paling mentok digunakan itu hanya pada subjudul. Ya, hanya pada subjudul, tidak untuk pada isi. Tidak untuk pada isi slide. Oke? Kenapa, Kak? Karena ketika teman-teman menggunakan font serif terlalu banyak,
dalam jumlah yang benar-benar terlalu banyak. Ketika teman-teman jelasin isi kan biasanya agak panjang tuh dan dempet-dempet. Maka itu akan memberikan kesan berbayang, teman-teman. Berbayang itu sangat gak enak dilihatnya. Oke? Nah, lalu pertanyaannya adalah, lalu apa Kak jenis font yang bisa aku gunakan untuk isi? Nah, teman-teman bisa menggunakan jenis font yang kedua yang ada di atas ini, yaitu font sans serif. Font tanpa kaki. Jadi fontnya ini, contohnya kayak Arial, Calibri, Century, ya, Lucida, Tacoma, inilah jenis-jenis font contoh sans serif, di mana teman-teman ini tidak menimbulkan efek berbayang. Jadi jenis font sans serif ini yang bisa teman-teman gunakan untuk isi pada slide. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah jenis font script atau font yang bentuknya seperti tulisan tangan. Ya, jadi macam-macam, ada yang miring-miring, lope-lope gitu ya. Terus ada yang fontnya kayak tulisan pakai ballpoint marker gitu. Intinya adalah ini adalah font-font yang abstrak, font-font yang seperti tulisan tangan, font yang estetik lah. Nah, jenis script ini font script ya namanya, mentok-mentoknya digunakan hanya pada judul ya, hanya pada judul. Misalkan teman-teman mau nulis judul apa di sini gitu ya, misalkan kayak Batiku gitu ya, Batiku solusi UMKM ramah lingkungan misalkan gitu. Nah, hanya pada tulisan Batiku aja yang bisa digunakan font script. Jadi biar karena kalau tulisan font script ini terlalu banyak digunakan, efeknya adalah tidak bisa terbaca, teman-teman ya. Tidak bisa terbaca dan yang jadinya akan tidak bisa ditangkap informasinya apa sih, begitu ya. Jadi itu Kakak ulangin lagi. Untuk jenis isi PPT, silakan gunakan font sans serif saja. Ya, kecuali untuk subjudul teman-teman boleh gunakan font serif ataupun juga font script. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, lalu per masing-masing tulisan ini gunakan hanya satu. Ya, jadi jangan sampai slide 1 isinya tulisannya Tacoma, slide 2 pakai Calibri. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu untuk teman-teman make sure dan perhatikan ya. Gitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah maksimalkan tipografi. Tipografi itu apa Kak Iren? Gampangnya tipografi ini bagaimana teman-teman mengatur tulisan ya. Teman-teman tentu tahu ya kalau di yang namanya Microsoft itu ada namanya italic, underline, terus teman-teman atur kerenggangannya, jarak antar barisnya. Nah, itu dimaksud dengan tipografi. Sekarang teman-teman coba lihat. Teman-teman coba lihat. Misalkan aku punya PPT seperti ini. Sekarang teman-teman bandingkan antara PPT yang ini dengan PPT yang ini. Mana lebih baik, teman-teman? Tentu yang ini lebih baik. Dengan tulisan yang sama, dengan konten yang isinya benar-benar sama persis, aku mampu menyajikan PPT ini dengan lebih baik dengan memaksimalkan tipografinya. Maksudnya tipografi seperti apa? Teman-teman bisa atur ketebalan tulisan, ya, ketebalan huruf, lalu warna huruf, lalu rapat renggangnya huruf, teman-teman bisa sesuaikan. Kayak gitu ya. Jadi silakan percantik PPT kalian dengan melakukan mengatur tipografinya ya, bisa dimiringin, di italic, di bold, dikasih bayangan kayak gitu ya. Lakukan semuanya dengan secukupnya kayak gitu ya. Oke, nah kita udah masuk yang terakhir nih. Oke, kita nggak berlama-lama ya teman-teman biar kalian lebih banyak diskusi. Nah yang terakhir, gimana nih Kak tips dari presentasinya? Oke, jadi buat kalian yang masih belum latihan presentasi sampai saat ini, boleh disiapkan juga ya. Nah yang pertama, lakukan presentasi, buka dan jalani presentasi dengan cara yang tidak biasa. Maksud yang tidak biasa seperti apa, Kak? Jadi kan kalau orang biasanya presentasi itu umum aja, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari... Nah, cara saya seperti ini kalau bisa jangan dilakukan, teman-teman. Kalian bisa searching, cari inspirasi presentasi PKP 2 di YouTube. Tinggal ketik aja presentasi PKP 2 PKM atau presentasi PIMNAS. Teman-teman lihat presentasi juara PIMNAS, medali PIMNAS. Nanti akan kelihatan bagaimana mereka berpresentasi. Pasti biasanya unik-unik caranya. Misalkan mereka di awal buka dengan pantun, buka dengan gending, dengan puisi, dengan orasi, dengan video, dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman buka dengan cara yang tidak biasa. Lalu juga atur, jangan sampai semua slide itu nadanya biasa aja. Tapi teman-teman kasih penekanan. Kapan teman-teman harus naik. Misalkan saat baca judul, kami dari Universitas X akan mempresentasikan bla bla bla. Jadi naik nadanya. Jadi jangan cuma kayak kami dari Universitas X akan mempresentasikan judul yang berjudul bla bla bla. Nah, itu kan sangat datar kan, sangat biasa aja cara bukanya. Jadi silakan teman-teman cari ya, silakan bedah kira-kira kalian harus menyiapkan presentasi yang seperti apa.
Ya, apakah harus membuka dengan pantun, nyanyi, orasi, pidato, puisi, dan sebagainya, atau apapun. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah bagi formasi. Formasi itu apa, Kak? Siapa yang menjadi presenter, siapa yang menjadi operator, siapa yang menjadi penjawab. Dan latihankan. Jadi jangan cuma kalian bagi, terus hari H baru kalian coba. Itu jangan, teman-teman. Kalau bisa, ketiga orang ini harus udah bisa membangun chemistry, apalagi antara presenter dan juga operator. Misalkan gini, kalian sudah menentukan, oh aku yang presentasi satu orang aja. Nah, yang operatornya satu orang. Maka teman-teman harus bisa memastikan dua orang ini sudah saling ada koneksinya gitu. Jadi jangan sampai presenter telat masuk, jangan sampai operator telat memindahkan slide. Jadi semuanya harus datangnya itu pas, teman-teman. Nah, hal seperti ini hanya bisa dilakukan ketika teman-teman latihan. Jadi operator tuh harus tahu, oh kapan ya habis ini si presenter akan ganti akan ganti konten selanjutnya. Kayak gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum membagi ini, silakan dibagi dari sekarang. Siapa yang menjadi presenter, siapa yang menjadi operator, siapa yang menjadi penjawab. Kayak gitu ya. Karena diusahakan ketika teman-teman sudah presentasi, teman-teman mempunyai bobot kesempatan menjawab yang lebih kecil. Berikan kesempatan kepada teman-teman kalian yang lain. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, soal pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah sebenarnya berapa, Kak, idealnya jumlah presenter? Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan ya, teman-teman. Kalian bebas mau presentasi 5-5-nya atau mau presentasi setengahnya atau mau satu aja. Cuma dari yang sudah-sudah, sepertinya Kakak lebih menyarankan untuk presentasi itu biasanya hanya satu orang. Kenapa kayak gitu, teman-teman? Apalagi kita masih presentasinya online. Ya, kita masih presentasinya online karena ini, teman-teman. Perbedaan orang, perbedaan jenis kelamin itu akan mempengaruhi suara yang diterima oleh pendengar. Kayak gitu. Misalkan teman-teman, dulu aku presentasi PKP 2 tuh bertiga. 2 cowok, 1 cewek. Ya, 1 ceweknya itu aku. Nah, dari reviewer diberikan saran nih, kalau bisa 1 aja, Mbak. Kenapa kayak gitu? Karena ketika terjadinya transisi orang, perpindahan nih antara orang satu ke orang kedua, apalagi berbeda jenis kelamin ya. Pertama oleh cewek terus cowok ngomong, itu akan terjadi perbedaan naik turunnya suara. Sehingga orang yang lagi enak-enak dengerin itu akan jadi kayak kaget gitu loh. Kaget dan jadinya langsung bisa kayak nge-freeze gitu. Menurut mereka testimoninya seperti itu. Jadi kalau aku pribadi menyarankan untuk presenter itu hanya 1 orang saja. Kalaupun teman-teman memang mau menggunakan 2 atau 3 orang, kalau bisa yang gendernya sama, supaya punya tone suaranya sama. Tentu tone cewek sama cowok kan beda ya. Ketika itu digabungkan, maka itu pasti akan terjadi perbedaan naik turunnya suara. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah siapkan list kemungkinan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, ini penting. Jadi teman-teman harus bisa siapin mulai dari sekarang, kira-kira juri itu bakal nanya apa? Caranya gimana, Kak, aku bisa tahu juri bakal nanya apa? Siapkan, coba kalian print lagi proposal kalian print lagi laporan kemajuan kalian, coba bedah kalimat per kalimat. Apakah per kalimat itu ada yang masih bisa menimbulkan pertanyaan? Misalkan, kenapa kalian mengambil penelitian di daerah ini? Atau kenapa kalian mengajak mitra ini? Sebenarnya mereka punya masalah apa? Dan sebagainya. Pokoknya kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, mulai dari yang paling masuk akal sampai yang paling nggak mungkin sekalipun. Dulu aku zaman PKP 2, teman-teman, aku sampai mengumpulkan hampir 40-an pertanyaan. Dan ya alhamdulillahnya tidak ada yang keluar, tidak ada yang pertanyaan yang jauh di luar itu. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa siapkan list kemungkinan pertanyaan sebanyak-banyaknya, dan siapkan skema siapa yang menjawab. Jadi kalau ditanya ini yang jawab temanku. Kalau ditanya ini yang jawab temanku. Kalau bisa teman-teman klasterkan. Jadi misalkan kalau yang ditanya seputar program, maka yang jawab ini. Kalau yang ditanya seputar latar belakang, yang jawab ini. Kayak gitu ya. Itu terjadi supaya teman-teman tidak ada lagi break terlalu lama. Karena yang terjadi adalah kalau orang nggak persiapan, misalkan kayak ditanya nih ya, terus nanti akan ada jeda. Karena kalian mikir gitu, siapa sih yang bakal jawab, atau kalian bakal nunduk karena kalian buka handphone. Siapa ya yang bakal jawab? Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh ada saat PKP 2. Oke. Terus yang selanjutnya adalah siapkan semua luaran dalam posisi sudah terbuka. Oke, teman-teman, siapkan semua luaran dalam posisi sudah terbuka. Jadi maksudnya seperti ini, ketika teman-teman nanti presentasi, silakan yang lain itu membackup. Silakan buka logbook kalian, silakan buka
laporan kemajuan kalian, silakan buka luaran-luaran kalian lainnya supaya misalkan jaga-jaga ditanya, teman-teman sudah siap dan tidak bingung lagi nyari foldernya di mana gitu ya. Siapa tahu ya jurinya iseng nanya, coba dong Mbak, kami mau lihat logbook kalian di Simbel Mawa gitu kan. Nah, misalkan seperti itu teman-teman silakan siapkan itu. Gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah latihan sampai bosan. Ya, aku selalu tanya, teman-teman sudah berapa kali latihan? Belum, Kak? Atau bahkan baru 1-2 kali. Jangan puas ketika teman-teman baru latihan 1-2 kali. Tapi latihan terus, sampai kalian awalnya itu menghafal, sampai terlihat kalian tuh benar-benar terbiasa, tapi bukan ngafal ya, teman-teman bisa seperti cerita, seperti storytelling. Dan setiap kalian latihan, selalu simulasikan waktunya. 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk presentasi, dan selanjutnya adalah tanya jawab. Itu ya teman-teman. Jadi kalian harus selalu latihan sampai bosan dan sampai kalian tuh seolah-olah sudah di luar kepala gitu apa yang mau kalian omongin. Dan juga perhatikan waktunya. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang udah masuk terakhir nih. Yang paling penting karena nanti kalian akan berhadapan dengan PKP 2 yang sifatnya online, maka kakak memberikan tips nih. Ini tips dulu kakak waktu PIMNAS ya. Jadi teman-teman, ketika kalian di Zoom itu tidak jauh berbeda ketika kalian ada berdiri. Ya, tentu ada posisi yang ideal lah istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman tuh harus bisa memposisikan badan itu dengan baik. Jadi maksudnya badan dengan baik itu ada namanya posisi pas, bukan pas foto ya, tapi pas laptop, pas layar. Teman-teman tuh harus memposisikan baju yang kalian kenakan itu terlihat. Paling tidak sampai setengah ini kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian pakai almet, kalian pakai apapun itu kelihatan teman-teman. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman itu posisinya harus ada di tengah. Di tengah laptop kalian. Kalau kalian lihat virtual background kalian benar-benar posisinya di tengah. Ya. Ketika kalian sudah ada di tengah, kalian harus pastikan kepala kalian ini tidak mentok di atas virtual background. Jadi harus ada jarak ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kayak gini atau bahkan kepotong. Gitu ya. Nah, jadi posisinya adalah jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ketika kalian mau dapat posisi yang ideal kayak kakak sekarang nih, maka kalian harus menempatkan laptop itu tidak boleh terlalu dekat, tapi tidak boleh juga terlalu jauh. Jadi kakak mau jangan sampai ada lagi kejadian sampai KP2 muka kalian terlalu close up lah, muka kalian terlalu ke bawah lah, muka kalian terlalu miring lah gitu ya, atau kepotong lah di layar itu nggak ada ya teman-teman ya. Nah lalu saat teman-teman kalian presentasi, semua tetap dalam posisi siap dan senyum. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oh ketua timku presentasi, ya udahlah aku masih lama kan jawab, aku main HP. Aku main HP terus aku sambil kayak santai aja, itu nggak boleh teman-teman. Posisikan semuanya juga berbicara, cuma bedanya kalian close mic ya, cuma bedanya kalian off mic kayak gitu. Jadi kalian tetap harus dalam posisi tegak dan juga senyum, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih posisi yang benar tuh seperti ini, ada di tengah dan tidak terpotong, ya. Oke, yang selanjutnya ini juga penting, pastikan kesiapan device. Laptopnya pastikan sudah dirawat dengan baik. Jadi kalau misalkan kalian tahu laptop kalian lemot, segeralah dicari solusinya dari sekarang. Apa harus diinstal ulang, apa harus dibersihin antivirusnya dan sebagainya. Silakan ya, itu silakan diusahakan. Lalu yang selanjutnya terkait dengan bantuan suara. Misalkan teman-teman, apakah teman-teman terbiasanya pakai headset, pakai headphone, atau bahkan nggak pakai sama sekali, itu dipastikan saat hari H jangan sampai ada pergantian. Misalkan kalau kalian nih mau beli headphone baru, kalian silakan coba dulu, coba simulasi sama teman-teman, enak nggak headphoneku, pengen nggak headphoneku, ya gitu. Jadi jangan sampai barang-barang baru atau kalian mencoba sesuatu yang tidak biasa saat hari H, tiba-tiba ambiar. Ya kalian nggak biasa makainya, kalian merasa suara kalian berdengung dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu yang tidak boleh sampai luput karena kita presentasi online. Keberhasilan presentasi teman-teman sangat bergantung pada kesiapan device. Ya, terus juga charger dipastikan semuanya ada, tempat juga harus dipastikan yang koneksinya lancar dan sebagainya. Oke? Nah, ini yang terakhir. Last but not least, siapkan tempat dan persiapkan dress code terbaik kalian. Oke? Karena kita presentasinya online, teman-teman nanti akan dikasih virtual background dari panitia PKM kayak gitu ya. Nah, yang mau kakak sampaikan adalah mulai dari sekarang segeralah siapkan tempat di mana kalian akan presentasi. Oke, misal apakah akan di sekolah, apakah di rumah, apakah di coffee shop, atau gimana pun. Cuma yang jelas yang mau aku sampaikan,
Jangan sampai kejadian seperti di layar. Karena kemarin saat timnas itu banyak sekali kejadian kayak gini, teman-teman. Ketika kalian sudah kejadian seperti ini, maka nilai kalian akan menjadi kecil karena kalian terlihat tidak persiapan. Oke? Ketika kalian mau dapat tampilan yang bagus saat di layar, maka yang pertama disiapkan adalah kalian harus berada di depan tembok yang polos. Tidak ada lemari, tidak ada pajangan, dan tidak ada lampu, jadi temboknya polos. Dan pastikan warna baju kalian tidak sama dengan warna tembok. Jadi pastikan, misalkan kalian mau pakai apa nih? Oh, kita pakai almet. Almet kita warna apa? Misalkan almet kalian warna hijau. Nah, jangan sampai background kalian warnanya hijau juga, tembok kalian. Nanti yang terjadi, virtual background-nya akan masuk dalam muka teman-teman. Yang terjadi adalah seperti ini. Kayak gitu ya, itu yang paling penting juga. Terus yang selanjutnya adalah, teman-teman harus bisa pastikan tempatnya itu juga sinyalnya oke, dan jadi jangan sampai baru mencoba tempat baru di hari H. Kalian nggak tahu sinyal oke atau enggak dan sebagainya. Oke? Mungkin ini terlihat biasa, teman-teman, tapi saat kalian tidak persiapkan, maka akan fatal. Aku sudah coba simulasikan berkali-kali ya dengan teman-teman dari PKMPM, kelihatannya betul gitu ya. Banyak yang koneksinya jelek, terus juga warna cahayanya tidak mendukung dan sebagainya. Kayak gitu ya. Terus yang juga dipastikan adalah pastikan muka teman-teman saat di layar itu terang, ya jelas kelihatannya supaya tidak gelap lah. Namanya kalian mau presentasi, kalian di situ panggungnya, jadi siapkan yang terbaik. Oke? Mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Jadi harap diingat-ingat mulai dari kelengkapan konten, mulai dari bagaimana teman-teman menyajikan PPT, hingga teman-teman bisa mempersiapkan teknik presentasi saat hari H itu perlu disiapkan baik-baik ya teman-teman. Jadi terus berlatih, terus belajar sampai tingginya jam terbang. Mungkin itu aja teman-teman. Waktu aku kembalikan kepada Mas Putra untuk tanya jawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Iren sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman ya, kompleks, sangat komprehensif dan sangat lengkap, detail sekali pokoknya ini dari paket super lengkap ini dari Mbak Iren. Tadi terkait tentang pembuatan PPT ataupun teknik presentasi itu seperti apa. Jadi memang benar teman-teman, PKP 2 ini itu tuh porsinya 50% yang menentukan kalian harus ke Pimnas atau tidak. Karena 30% itu udah ada tabungan kalian, yaitu proposal, dan 20%-nya itu adalah laporan dan luaran PKM kalian, seperti itu, khususnya laporan kemajuan. Jadi, ini penting banget, PPT ini bagian dari 50% atau bagian dari presentasi kalian yang harus kalian laksanakan, seperti itu. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat, seperti itu. Terima kasih. Saya tunggu mungkin sampai 20.35. Monggo teman-teman, disampaikan saja. Silakan raise hand kalau ada yang mau raise hand, atau kalau tidak dituliskan di kolom chat saja seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Masih malu-malu nih ya. Dari minggu kemarin tuh Mbak Iren, jadi kalau di awal-awal itu masih bingung, mungkin mereka masih mempersiapkan pertanyaannya. Nanti kalau udah mau ditutup itu baru pada mau bertanya kayak gitu. Banyak nih teman-teman yang harus ditanyakan sama Mbak Iren nih, khususnya terkait teknik presentasi ataupun pembuatan PowerPoint. Jadi Mbak Iren nih ahlinya nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya pada malam hari ini, mengingat waktu kurang lebih hanya 2 minggu lagi seperti itu sebelum kita masuk ke PKP 2. Oke, ini dari Mbak Karina. Monggo Mbak Karina disampaikan open mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, Mbak, mungkin terkait yang Kakak sampaikan tentang dokumentasi tadi kayak.
Itu kan dokumentasi itu kalau bisa harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, sedangkan untuk PKM PM, saya ini termasuk di PKM PM, kemarin itu saat kami pelaksanaan, kebanyakan foto-foto kami itu tidak menggunakan masker. Nah, itu kan berarti untuk poin yang harus memenuhi prokes itu berarti belum terpenuhi, Kak ya. Dan kebanyakan fotonya juga itu kalau boleh saya katakan, prokesnya memang kurang, Kak. Nah, untuk itu, karena ini kan sudah berjalan kegiatan tersebut, kira-kira gimana Kak ya untuk mengatasi hal tersebut, atau nanti foto-fotonya dimasukkan harus yang memenuhi prokes tersebut, cuma sedikit kami memiliki foto tersebut. Mungkin tanggapan dan yang harus kami lakukan itu kira-kira gimana ya Kak? Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya. Terima kasih banyak Kak Karina atas pertanyaannya. Kalau dari aku sebenarnya jawabannya adalah sangat tidak menyarankan ya teman-teman gitu. Jadi kemarin beberapa tim juga ada yang kayak Kak susah ya mitranya dapetin foto yang prokes gitu. Nah teman-teman bisa akalin mungkin dengan cara misalkan ya kalau kemarin kasusnya di timku tuh ada yang prokesnya cuma di bagian yang nggak prokesnya di bagian samping foto. Nah maka aku bilang yaudah di crop aja kayak gitu, di crop aja, atau sekiranya di crop lah, usahakan yang ada di situ tuh benar-benar prokes kayak gitu. Karena aku tidak aku tidak menyarankan untuk ditoleransi ya teman-teman, karena ini kaitannya dengan krusial kayak gitu. Karena dulu kejadian benar-benar dari kontingen UGM ngobrol, dia luarannya sangat bagus sekali. Dulu kan zaman aku tuh kan pakai video pakai video PKMPM, lalu udah benar-benar bagus teman-teman. Mereka pakai animasi yang gacor abis, tapi sepertinya disinyalir tidak lolos karena banyak sekali konten-konten yang tidak prokes kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi mungkin bisa diakalin dengan cara tadi ya, kalau misalkan fotonya masih bisa dipotong, karena nggak mungkin teman-teman bikin masker tempelan, ya kayak nggak mungkin ya, karena masih kelihatan editan juga. Atau misalkan memang nggak bisa, coba diusahakan lagi cari yang hanya lampirkan dokumentasi yang sifatnya ada prokesnya. Toh sebenarnya juga di laporan kemajuan itu kan tidak perlu banyak gambar ya. Teman-teman cantumkan gambar itu di lampiran sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan itu tidak terlalu banyak, nggak masalah teman-teman. Silakan perkuat aja dengan hasil-hasil dari luaran kalian. Misalkan ada buku pedoman, di screenshot covernya, lalu juga isinya di screenshot, kalian bikin post-test, pretest, testimoni di screenshot sebagai. Jadi silakan diakalin dengan cara yang lain ya, gitu ya. Bagaimana Mbak Karina? Sudah Baik, cukup? Kak. Masih ada satu pertanyaan lagi, apakah boleh Kak? Iya, boleh. Baik Kak, terima kasih untuk jawaban tentang prokes tadi. Berarti kami harus bisa untuk mengakalinya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, seperti yang Kakak sarankan tadi, bahwa untuk presentasi itu sebaiknya satu orang saja Kak, yang sebagai presenter. Nah, jika dalam PKM kami ini kan ada 4 orang. Misal sudah kami bagi untuk operator, presenter, kemudian juga yang akan menyampaikan, itu apakah tidak akan mempengaruhi penilaian ya Kak? Yang penting saat presentasi berjalan dengan lancar, seperti itu ya Kak. Gimana tadi Kak Karina mau presentasinya berapa orang? Kalau kan kami itu anggotanya 4. Nah, itu harus semua kan Kak ikut ketika presentasi. Oke, teman-teman, kalau untuk presentasinya semua itu harus join ya. Maksudnya dalam artian saat kalian presentasi semua harus ada di ruangan, harus ada di room. Bahkan dosen pendamping sekalipun harus ada di room. Coba nanti kita make sure ya sama Mas Putra ya, benar nggak ya? Setauku seperti itu teman-teman. Harus full team dan dosen pendamping juga harus ada gitu. Karena itu jadi poin penilaian juga. Tapi kalau pembagian formasinya, siapa yang presentasi itu tidak wajib semua teman-teman. Jadi sangat dibebaskan. Nah, kalau dari aku pribadi menyarankan untuk presenternya yang membicarakan PPT-nya, yang menarasikan PPT-nya itu hanya satu orang saja kalau bisa ya. Kalau bisa, kalaupun teman-teman mau lebih banyak lagi, kalau bisa gendernya sama. Supaya tadi, supaya tidak terlalu banyak perbedaan suara, kayak gitu. Kayak gitu Kak Karina. Tapi kalau join harus semua ya, teman-teman harus wajib ada di ruangan selama presentasi. Gitu. Oke, baik Kak. Berarti yang penting saat presentasi itu dapat berjalan dengan baik gitu Kak ya? Ya, betul. Nah, kalau untuk ketika sesi tanya jawab gitu Kak ya,
Nah, kalau misalnya kita kan di awal memang sudah menyiapkan Kak, list pertanyaan ini nanti bakal dijawab oleh si A, si B, dan si C. Itu misalnya kita sudah siap. Namun ketika pertanyaan, misalnya nanti yang banyak berperan menjawab ini hanya si A. Si A terus yang menjawab, sedangkan anggota yang lain mungkin hanya tidak berkesempatan untuk menjawab. Apakah itu nanti juga akan mempengaruhi penilaian, Kak? Oke, bagus pertanyaan Kak Kalina. Jadi sebenarnya benar ya kalau yang tadi aku sampaikan itu kalian harus bisa membuat semacam cluster kayak gitu. Misalkan kayak kalau ditanya tentang latar belakang, mungkin yang lebih ahli yang ini, kalian kasih ke bagian itu gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ditanya tentang program, dialihkan kepada yang lain kayak gitu. Cuma biasanya kalian akan paham gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dia itu sering ditanyakan. Misalkan kalau kita konteksnya itu di PKMPM mungkin ya, PKMPM itu kan emang intinya programnya kan. Nah, maka teman-teman misalkan bisa dibagi dua. Bisa dibagi dua kayak gitu, bisa dibagi dua. Misalkan program yang ini sampai yang ini si A, program yang ini sampai ini si B. Tapi misalkan itu hanya sebenarnya hanya gambaran besar aja ya teman-teman. Tapi pada prinsipnya yang perlu dilakukan adalah khususnya ini untuk ketua tim ya, harus bisa memastikan setiap anggota itu punya kesadaran penuh, dia sudah menjawab banyak dan seimbang belum dengan teman-teman lainnya. Ketika misalkan memang setiap orang itu merasa, kayaknya aku jawabnya masih kurang loh dibandingkan teman-teman aku, silakan luangkan menjawab atau menimpali, menambahkan jawaban dari temannya di pertanyaan-pertanyaan menjelang akhir. Kayak gitu. Jadi kira-kira pertanyaan kayak udah mau habis deh, atau kira-kira kayak waktunya udah mau selesai deh. Nah, teman-teman silakan yang merasa masih kurang menjawab, silakan menambahkan jawaban temannya di pertanyaan yang sudah mendekati akhir kayak gitu. Baik Kak, berarti kalau aku tangkap sebisa mungkin ketika presentasi itu ketika sesi tanya jawab imbang Kak ya untuk kesempatan bicaranya. Betul. Imbang ya, dan diprioritaskan dulu yang belum ngomong ya. Jadi kalau ketua tim itu kalau bisa nanti aja nggak apa-apa, cuma tetap harus jawab ya ketua tim. Maksudnya bukan ketua tim, presenter ya. Kalau misalkan dia sudah presentasi, usahakan yang lain kasih dulu, tapi nanti dia tetap menjawab kayak gitu. Jadi tidak harus satu pertanyaan itu hanya dijawab oleh satu orang ya teman-teman. Semakin kalian bisa menambahkan, menurutku justru itu menjadi poin plus, karena berarti kalian tuh nyambung gitu ya. Jadi kalian nyambung lah, maksudnya intinya kalian satu pemahaman yang sama kayak gitu. Oh ya, satu lagi Kak, mungkin Kak ini yang terakhir. Boleh. Masih terkait dengan di sesi tanya jawab nanti, mungkin kan nggak menutup kemungkinan kita kadang kan dalam berbicara itu kadang mungkin kebelibet gitu Kak, bicaranya mungkin. Nah, itu juga termasuk dalam penilaian ya Kak, berarti sebisa mungkin harus lancar gitu Kak ya? Oke, good question ya teman-teman. Yang namanya kita lagi ngomong itu latihan sekalipun pasti ada belibetnya teman-teman ya, itu pasti ada. Nah yang perlu teman-teman siapkan itu kan sebenarnya menurutku faktor orang berlibet itu karena pertama dia nggak tahu apa yang mau diomongin atau cara berpikirnya itu tidak runtut. Nah maka tadi aku menyarankan teman-teman harus melis pertanyaan dan juga draft jawaban, bukan draft cara lengkap ya, tapi at least misalkan dari teman-teman ditanya siapa mitra kalian. Nah, kalian tuh harus ada, ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang ancer-ancer ya. Maksudnya cara jalan berpikirnya tuh jelas. Mitra saya adalah ini, dia adalah siapa, ada di mana, kegiatannya apa, harapannya apa. Misalnya gitu. Jadi ada jalan berpikirnya. Itu akan menghindari teman-teman dari namanya belibet ataupun kayak bahkan muter-muter doang. Nah, kadang sebenarnya belibet nggak apa-apa. Jadi kayak nggak langsung kayak teman-teman, tapi langsung kurangnya itu enggak ya teman-teman. Cuma yang jelas adalah dalam waktu yang sesempit mungkin kalian harus bisa memberikan jawaban yang paling daging lah kayak gitu kan kadang orang ada ya teman-teman pas lomba atau pas ngomongnya tuh panjang tapi sebenarnya yang diomongin tuh itu lagi gitu kayak muter lagi nah hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman harus hindari. Makanya teman-teman harus latihan dengan pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah A, B, C, D gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Novi. Siap, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi ada Kak Ali Zulfikar, jadi bertanya atau tidak? Oh iya, jadi Kak. Oke, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Begini Kak, izin bertanya. Kan untuk saya kan dari PKM VGK nih Kak. Nah, di PKM VGK ini kan sebenarnya kegiatannya lumayan dominan di
penyuntingan videonya gitu, ngeditnya. Nah, sedangkan untuk ngedit ini kan sebenarnya sewaktu didokumentasikan ya secara apa ya, dokumentasikan sama gitu angle-nya. Nah, itu kalau kita laporkan di PPT-nya apakah perlu kita laporkan semuanya atau cukup 1-2 gambar aja mewakili gitu? Karena memang dari segi angle pengambilannya sama aja gitu, karena kan kita ngedit. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin aku jawab sengehku ya gitu. Tapi nanti mungkin Mas Putra bisa menambahkan juga. Sebenarnya ambil scene-scene terbaik sih. Jadi kalau misalkan tadi Kak Ali tanya, gimana nih Kak, kan angle-nya sama. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ambil aja dengan representasi beberapa scene terbaik yang kira-kira menurut teman-teman nih oke nih kalau ditampilin di PPT kayak gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau buat dalam bentuk video singkat gitu ya. Kayak misalkan tahapan pembuatannya jadi langsung pakai video itu jauh akan lebih efektif kayak gitu. Mungkin kalau dari Mas Putra ada tambahan, Mas? Oke, jadi kalau misalnya memang sama semua, diambil aja yang mewakili tapi yang representatif kayak gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah ditampilin semua, karena nanti takutnya sama semua bentuknya kayak ini cuman beda bajunya doang nanti misalnya posisinya sama, ininya sama kan nggak perlu. Jadi diambil aja seperlunya 1 atau 2 untuk diwakilkan. Ini loh proses editing, dokumentasinya ini kayak gitu. Jadi nggak usah proses editing dokumentasinya 14 hari dicantumkan semua, tapi cukup perwakilan aja gitu Mas Ali. Oh, I see. Oke. Terima kasih udah cukup menjawab. Oke, Terima kasih, Kak. sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Tri India Stuti, monggo silahkan open microphone-nya. Izin bertanya ya Kak, untuk tadi yang terkait prokes itu kan salah satu kegiatan kami itu dari mitranya kan ada yang menjelaskan, anak muridnya itu menjelaskan dari difabelnya itu, dia itu jadi tidak bisa menggunakan masker karena untuk menjelaskan beberapa apa namanya, mengulangi dongengnya itu kan, dongeng itu tadi harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak memakai masker, apakah itu nanti tetap menjadi nilai minus atau gimana ya Kak? Oke, thank you Indi pertanyaannya. Sama ya teman-teman, sepertinya tidak bisa bukan akunya sih, cuman menyarankan kepada teman-teman kalau bisa hal seperti itu dihilangkan saja kayak gitu. Dengan alasan apapun sebenarnya tidak prokes itu tidak boleh ya, karena memang di pedomannya sudah tertulis ya teman-teman untuk bisa menjalankan kegiatan luring dengan memenuhi protokol kesehatan. Jadi teman-teman silakan bisa diakali, dicari foto yang lain, atau kalau misalkan memang itu harus ditempel, coba diakalin misalnya dengan dipotong atau gimana, atau semisal memang nggak ada, coba silakan bisa dicari alternatif lainnya kayak gitu. Pasti tim lebih paham sih kira-kira bisa ngakalinnya seperti apa gitu. Mungkin ya Mas Putra ada respon nggak Mas terkait dengan prokes, benar kan ya Mas ya? Iya, mungkin gini teman-teman, kalau memang nggak ada option lain lagi dan itu satu-satunya last option terakhir, dan ya option satu-satunya kayak gitu harus pakai foto itu, ya mungkin dicantumkan, tapi nanti dikasih justifikasi kalau ditanyakan ataupun enggak, kenapa memunculkan foto itu, karena kondisinya memang mengharuskan untuk tidak memakai masker, tapi kami melakukan jaga jarak sejauh 2 meter misalnya kayak gitu. Jadi dikasih alasan seperti itu. Jadi kalau memang itu nggak ada lagi pilihan lain, tapi kalau ada pilihan, kalau bisa diakali atau ada pilihan-pilihan lain, lebih baik diakali terlebih dahulu biar protokol kesehatannya tetap. Karena kalau dari aku rasanya memang sekarang tetap protokol kesehatan, cuman mungkin karena pandeminya udah ini, mungkin boleh atau tidak aku tidak tahu, tapi karena kita berkaca dari 2 tahun belakangan kemarin, itu karena memang masih pandemi banget ya Mbak Iren ya, jadi memang ketat banget terkait protokol kesehatannya kayak gitu. Nah tapi mungkin sekarang karena memang kurang lebih kan perbandingannya udah 80%-an itu bersifat luring kayak gitu dengan protokol kesehatan. Nah kalau memang tidak ada foto lain ya nggak apa-apa, tapi nanti dikasih keterangan bahwa atau dikasih penjelasan bahwa memang tidak bisa menggunakan masker untuk melihat bahasa isyarat yang disampaikan, misalnya seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya lewat kolom chat mungkin atau bertanya langsung dengan raise hand?
Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Pasti masih banyak nih yang mau ditanyakan. Jadi silahkan nih bertanya selagi Mbak Irennya malam hari ini mengisi acara webinar series 4 ini atau series terakhir. Karena setelah ini kita sudah selesai untuk webinar seriesnya teman-teman. Teman-teman habis ini fokus untuk menyelesaikan atau memfiksasi laporan kemajuan, luaran sementara, dan PPT untuk PKP 2. Nah, untuk luaran sementara dan laporan kemajuan itu disubmit maksimal tanggal 9 September. Jadi harapannya sebelum tanggal 9 sudah submit. Takutnya server down seperti biasalah. Simbol mawar teman-teman. Dikit-dikit down seperti itu kan. Jadi usahakan jangan sampai tanggal 9 dulu baru upload. Tapi minimal maksimal tanggal 8 mungkin kayak gitu. Selain dari itu juga PKP 2 mulai tanggal 12 sampai 17 September, jadi kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi teman-teman setelah ini harusnya programnya sudah selesai, tinggal membuat laporan, luaran, dan PPT. Oke, kepada Mas Zaki Ihsan disilahkan. Halo, Ya, terdengar. selamat malam Kak. Mohon izin ada beberapa noise. Oke, saya langsung izin bertanya ya Kak. Kepada Kak Tania terkait dengan presentasi. Terkadang di kalau presentasi itu kan kita sulit untuk menemukan apa nih pertanyaan-pertanyaan yang keluar nanti ya. Apalagi tim saya ini baru masuk lolos PKM tahun ini ya. Kita itu masih belum terlalu paham ya untuk nanti misal kan Mas Zaki, mic-nya mungkin bisa didekati lagi Mas. Suaranya Ya, halo? kecil. Oke, ini udah dengar ya? Halo? Cik. Ya udah, boleh. Baik, oke. Jadi kendalanya memang kita bagaimana nih menentukan atau meraba-raba pertanyaan yang akan keluar nih. Misalkan kita kan juga nggak tahu ya reviewer itu seperti apa nanti. Apa barangkali juga reviewer itu tidak sesuai dengan apa ekspektasi yang kita pikirkan itu. Nah, menurut Kak Tania ini gimana Kak? Trik apa nih yang bisa kita lakukan untuk menerka-nerka pertanyaan yang minimal 50% pertanyaan yang keluar itu sudah kita prepare gitu. Dari segi apa nih kita aspek untuk kita tekankan? Kurang lebih demikian Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Zaki atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa ditempuh ya. Yang pertama adalah yang tadi sudah aku sampaikan, yang paling mendasar dulu, teman-teman kan dulu sudah pernah upload proposal ya, teman-teman juga sekarang sudah sedang menyiapkan laporan kemajuan. Maka yang pertama adalah dokumen bukti fisik itu, atau paling tidak proposal itu teman-teman bedah. Coba kalimat per kalimat, terus gunakan 5W1H, apakah masih bisa menimbulkan pertanyaan atau enggak. Karena kadang pada prinsipnya nggak usah jauh-jauh deh. Kadang misalkan nih, aku membaca nih proposalnya teman-teman gitu ya. Misalkan permasalahan tentang ini. Terus aku tanya, kenapa permasalahan ini bisa tidak terselesaikan? Nah, hal-hal seperti itu bahkan nggak bisa terjawab. Padahal itu juga sudah ada di dalam tulisan. Jadi paling enggak kalimat per kalimat dari setiap paragraf itu teman-teman bedah, gunakan 5W1H. Apakah masih bisa menimbulkan pertanyaan dari what, where, when, dan semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika teman-teman ada newbie di dunia PKM, maka yang bisa dilakukan adalah sudah banyak sekali research yang bisa teman-teman gunain. Yang pertama, gunakan relasi kakak tingkat. Coba gunakan relasi kakak tingkat, tanyakan kepada pihak PKM Center-nya teman-teman, ya pasti kan sudah pernah ada ya. Walaupun itu misalkan memang tidak ada lembaga PKM Center-nya, tentu teman-teman pasti di setiap universitas itu biasanya kebanyakan sudah pernah ada yang mengurusnya ya. Maksudnya secara kelembagaan sudah ada. Tanyakan coba. Terus yang kedua, misalkan memang tidak ada juga kayak teman-teman susah berjejaring, tidak punya koneksi, kayak gitu, silakan tonton YouTube. Ya, nonton YouTube. Searching aja PKP 2, PKM GFK gitu, misalkan GFK tahun berapa. Itu ada semua. Teman-teman coba tonton, dengerin reviewnya nanya apa, kalian catat, terus nanti kalian lihat, oh, ini loh yang sering diulang-ulang. Nah, biasanya itu berarti pertanyaan pamungkasnya. Jadi semua possibility pertanyaan dari tim yang pernah ditanyakan kalian catat. Siapa tahu itu bisa terjadi atau bisa ditanyakan kepada kalian. Itu ya. Terus apalagi ya? Terus sebenarnya adalah yang paling penting, ini juga nggak kalah penting adalah ketika teman-teman berlatih internal tim untuk presentasi, cobalah berlatih untuk tanya jawab. Aku yakin kadang pertanyaan itu justru munculnya itu lebih mudah dari antar kalian sendiri.
selama proses penjalanan program ada nggak sih kendala-kendala? Coba tanyakan deh. Ketua tim misalkan lead untuk tanya, ada nggak kendala menurut kalian? Nanti pasti akan muncul. Menurut kalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing atau bisa menjebak tim kita? Itu, aku yakin pasti ada. Justru pertanyaan-pertanyaan pamungkas itu datangnya dari kalian sendiri. Cuma kalian butuh untuk memvalidasi, apalagi bagi teman-teman yang kayak macamnya Kak Zaki yang belum pernah PKM, silakan nonton YouTube. Aku yakin kalau kalian kupingnya sampai meleleh, pasti kalian bisa dapat pertanyaan banyak banget dari situ. Gitu ya, Kak Zaki? Apa sudah jelas, Kak Zaki? Oke, baik. Terima kasih Kak Tania. Mohon izin dipahami dulu ya, Kak. Ya. Oke, siap. Sama-sama. Oke, teman-teman ada lagi. Kita tunggu sampai jam 21.00 ya. Setelah itu kita bisa tutup webinar kita malam hari ini. Ayo teman-teman, selagi masih ada waktu, monggo ditanyakan terkait presentasi, saat presentasi ataupun pembuatan PPT-nya. Nanti teman-teman search aja di internet tuh udah keywordnya presentasi PKP 2 atau buka akunnya YouTube dari Dirjen Belmawa Kemdikbudristek itu ada. Atau kalau mau lihat video-video Pimnas, presentasi Pimnas itu di akun officialnya USU, juga akun officialnya UGM itu juga ada. Kalau mau PKP 2 tinggal buka Dirjen Belmawa, Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Kemdikbudristek, nah itu keluar nanti PKP 2-nya seperti apa. Jadi banyak teman-teman resource yang bisa kalian cari untuk jadikan referensi referensi untuk belajar PKP 2. Oke. Ini dari Mbak Karina mau bertanya atau memberikan respon saja? Mau bertanya lagi, Kak. Oh iya, boleh. Monggo. Izin ya, Kak, untuk pertanyaannya selanjutnya ini masih terkait dengan dokumentasi tadi, ini baru kepikiran. Kan kami ini kan PKMPM, di mana kami itu ada akun Instagram, Kak ya. Itu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami melalui dokumentasi yang kami buat di setiap postingan. Nah, ini jika mungkin nanti ketika presentasi diminta untuk memperlihatkan misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah diposting di Instagram tersebut, kemudian kan bisa jadi ditemui foto yang tidak sesuai dengan prokes. Nah, mungkin kalau nanti ketika waktu itu ada foto yang tidak sesuai prokes, kami akan kebingungan, Kak, untuk menjelaskan kenapa banyak foto yang tidak prokes. Nah, apakah untuk sekarang kami perbaiki saja postingan-posting di Instagram tersebut, Kak ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Karina. Ya, betul. Kalau bisa diseragamkan ya, karena kan hal-hal yang misalkan memang mungkin dia sifatnya tidak prokes bisa di take down dan digantikan foto yang lain. Karena kan ya, apalagi kan kalau program PKM itu kan banyak ya suka bikin Instagram ya gitu untuk jalanin campaign dan sebagainya, itu boleh ya teman-teman. Jadi kalau bisa di semuanya, pokoknya semua hal yang bisa diakses oleh dunia luar, silakan gunakan foto-foto yang memang sebaiknya menaati protokol kesehatan seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Siap, sama-sama Kak Karina. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang sekarang kayak masih agak antara bingung nggak bingung, sebenarnya dari kami juga nggak mungkin tega. Cuma kalau nanti teman-teman kejadiannya kayak gitu kan apa boleh buat gitu kan. Jadi lebih baik sebelum kita sedia payung sebelum hujan ya. Jadi sebelum teman-teman kena bombardir tidak memenuhi prokes, lebih baik dipilih saja yang memang yang terbaik lah. Oke, baik. Selanjutnya ini ada dari Mbak Ceriana Nia. Kepada Mbak Ceriana. Ya, Silakan. terima kasih Kak Dian dan juga Kak Tania atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Kak?
Iya, terdengar. Eh, kami ingin bertanya Kak, dari tim kami ini kan dari PKM Riset Eksata RE. Nah, itu ada luaran untuk publishing artikel ilmiah. Nah, itu kami mencari Sinta 4 dan kebanyakan itu publish-nya sekitar bulan Desember. Untuk Agustus dan September itu belum kita temukan, Kak. Nah, untuk hal ini apakah di presentasi PKP 2 nanti kita wajib sudah publish atau yang penting udah jadi artikel ilmiah dulu atau gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, mungkin ini aku bantu ke Mas Putra aja ya, Mas. PKMNE, gimana nih, Mas? Oke, baik. Jadi teman-teman, kalau untuk artikel ilmiah itu namanya luaran tambahan untuk publish ke jurnal. Luaran wajibnya adalah draft artikel ilmiah seperti itu. Nah, urusan yang penting itu untuk luaran tambahan, kalau kalian submit ke jurnal, itu bukti submitnya saja sudah cukup. Jadi nggak perlu sampai LOA dari kalau artikel kalian diterima untuk dipublish, itu nggak perlu. Cukup screenshot aja bukti submit yang ada di email. Biasanya kan habis kirim jurnal itu kita dikirim submit jurnal, biasanya ada balasan emailnya. Nah, balasan emailnya itu yang thank you for your submitting in this journal bla 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 bla, misalnya seperti itu. Nah, itu yang di screenshot aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum bisa sampai publish, ya udah draft artikel ilmiahnya itu halaman depannya di screenshot terus dimasukin di bagian luaran, bilang aja artikel ilmiah kami akan segera disubmit setelah PKP 2 ini. Itu nggak apa-apa. Begitu Mbak Ceriana. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Dian dan Kak Tania. Iya. Oke, baik. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, tandanya ini webinar kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Iren yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Tengok tuh teman-teman, banyak sekali kan pertanyaan. Oh, ada satu lagi, ya udah. Satu lagi boleh Mbak Iren? Oke, kepada Mas Zaki Ihsan disilahkan. Oke, Pertanyaan mohon terakhir izin ya. satu lagi bertanya Kak. Oke. Sebenarnya mengenai apa tips dan sharing ya Kak. Dulu saya pernah tanya ke rekan kakak tingkat saya yang pernah PIMNAS. Di kala itu dia mendapatkan reviewer di kala PKP ya. Itu killers gitu ya. Jadi orangnya ketat sekali. Nah, dengan reviewer yang demikian karakternya, alhamdulillah dia bisa lolos PIMNAS. Namun di kedua kali dia lolos pendanaan, dia mendapat reviewer yang kalem dan senyum-senyum aja manis gitu. Tapi dengan reviewer yang demikian ternyata membuat dia tidak lolos PIMNAS. Nah, tolok ukur baku seperti apa ya Kak yang kita bisa untuk jadikan pedoman, oh kita minimal bisa mengira-ngira, wah harapan untuk lolos dengan adanya reviewer ini kita gini nih. Nah, dan bagaimana sih reviewer itu melakukan apa tolak ukur penilaian terhadap gaya presentasi kita dan bahan yang kita presentasikan di dalam PKP 2 secara signifikan untuk kita bisa lolos ke PIMNAS gitu. Jadi misalkan kita ada tanda-tanda X untuk lolos, minimal kita udah ada rasa tersendiri nih Kak, kurang lebih begitu. Itu bagaimana Kak? Terima kasih. Dan mohon maaf Kak, saya tanya lagi. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Zaki untuk pertanyaannya. Oke. Anyway, cerita sedikit ya teman-teman. Dulu aku juga kejadiannya sama kayak kakak tingkatnya Kak Zaki. Aku sangat tidak expect bisa PIMNAS karena dapat reviewer yang killer banget. Bahkan kayak kita jawab aja nggak bisa karena setiap kita jawab dipotong kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku sih prinsipnya dalam semua kompetisi ya, not only PKM, itu adalah do your best aja sih. Maksudnya yang jelas kita sudah maksimalkan kemampuan, kita jawab sebisa mungkin ya sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan. Kalau untuk tanda-tandanya lebih ke arah ya udah siapkan aja, kan habis PKP 2 teman-teman harus menyiapkan laporan akhir, ya sudah maksimalkan juga itunya. Jadi perkara untuk lolos gak lolosnya aku nggak pernah banyak berpikir sih soal itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk kalkulasinya sama ya teman-teman, yang penting kita sudah tahu perhitungannya. Kalau misalkan tadi ya PKP 2 bobotnya 50%, berarti teman-teman harus siapkan itu. Lalu misalkan teman-teman sudah ada kejadian kayak misal nanti amit-amitnya kayak, oh
ternyata banyak ya laporan kemajuan tuh yang nggak maksimal, gitu misalkan karena mepet dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan perbaiki itu di laporan akhir. Hanya itu aja sih yang bisa kita perbaiki, lalu juga maksimalkan logbooknya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kita kira-kira bisa terukur itu aja sih yang dimaksimalkan kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya teman-teman, bisa jadi bukannya karena oke kita dipandang reviewer nggak ada komen yang jelek nih, tapi kok kita nggak lolos. Nah, siapa tahu memang ya tipe orang beda-beda. Ada orang yang reviewer kita jawabannya udah bagus langsung dihabisin juga, tapi ada orang yang kayak oh ya udah berarti ini anak kita nilai belum paham ya, belum cukup satu pandangan nih sama teman-teman timnya, ya udah langsung jelek kayak gitu kan nilainya. Saya langsung kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak gak usah terlalu berpikir terlalu banyak, yang penting luaran-luaran yang memang diwajibkan teman-teman penuhi dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Kalau mau menambah luaran tambahan ya silakan kayak gitu ya, dan juga dimaksimalkan presentasi PKP 2-nya. Tapi kalau untuk perhitungannya itu mungkin aku tanya Mas Putra dulu sih. Kalau untuk hitungan peserta PIMNAS itu dia per room atau gabungan ya Mas ya? Dari setiap room-room itu? Untuk peserta PIMNAS itu nanti digabung rata-rata, jadi semua PKM-PM itu disatukan lagi baru di ranking seperti itu misalnya. Berarti Jadi fair ya Mas Putra ya? iya, jadi sebenarnya teman-teman untuk penilaian itu unexpected banget, jadi tidak terbayang. Bisa jadi jurinya killer tapi ternyata hatinya baik, jadi dapat nilai tinggi dan lolos. Ada juga mungkin yang perawakannya atau tampilannya cukup baik, tapi ternyata nilainya pelit, misalnya seperti itu. Jadi ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi tipikal reviewer tuh beda-beda banget dan kita nggak bisa memprediksi. Yang penting usahakan yang terbaik. Benar sekali apa yang disampaikan Mbak Irian tadi kayak gitu. Jadi apa semaksimalkan kita jawabnya seperti apa sesuai dengan yang dia ditanyakan, dijawab semua aja kayak gitu tanpa tersisa. Kalau masih ada waktu dijawab, terus presentasinya dimaksimalkan sehingga teman-teman bisa mencuri nilai di situ kayak gitu. Jadi belum tentu juga reviewernya reviewernya galak kayak gitu, tapi itu tandanya dia nggak akan lolosin kita tuh belum tentu kayak gitu. Dan ternyata bisa-bisa aja lolos kayak gitu. Ataupun ternyata reviewernya yang baik, kelihatannya menurut kalian baik, tapi ternyata nggak lolos, ya mungkin kalian punya kesalahan yang lainnya. Jadi upayakan yang terbaik aja, karena nggak ada tanda-tanda yang mana lolos PIMNAS sama yang enggak tuh nggak bisa diraba-raba teman-teman. Jadi benar-benar upayakan yang terbaik, bertawakal, berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai PKP 2 minta yang terbaik, nanti perankingan itu yang menentukan kalian bakal lolos ke PIMNAS atau enggak, seperti itu. Mungkin begitu Mas Zaki. Oke, mungkin sedikit nambahin ya teman-teman, misal nanti kalian memang kebagian reviewer yang tidak angel gitu ya, maksudnya galak, terus juga mencecar dan sebagainya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mental teman-teman gitu ya, karena PKP 2 sama aja seperti lomba lainnya, yang diuji adalah mental teman-teman. Dan ketika kalian dapat reviewer yang galak, yang kira-kira tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, kuncinya adalah jangan defensif teman-teman, jangan defensif. Jadi kalau misalkan tahu pendapat pertahankan argumen tanpa harus melawan. Jadi kayak ya jawab aja, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Untuk sejauh ini memang batasan yang kami tahu atau yang kami lakukan hanya sampai sejauh ini. Nanti akan kami perbaiki untuk selanjutnya. Jadi teman-teman itu juga mungkin ya bisa ada aja juri yang tipenya seperti itu. Kayak saya pengen tahu nih mental anak ini seperti apa sih kayak gitu. Jadi siapa tahu dengan poin itu teman-teman justru bisa lebih unggul karena teman-teman tidak memaksakan pendapat. Itu intinya kalau misalkan mereka ngegas, kalian jangan balik ngegas teman-teman. Selalu sampaikan mohon maaf, terima kasih atas masukannya, izin menambahkan, ya kata-kata seperti itu menjadi kata-kata pamungkas sih saat kalian menjawab pertanyaan kayak gitu. Oke, begitu Mas Zaki Ihsan, bagaimana? Sudah cukup? Baik, terima kasih Kak Dian dan Kak Tania. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Oke teman-teman, kita akhiri webinar kita. Terima kasih atas 4 seriesnya. Sudah datang terus selama kurang lebih 2 bulan ini kita mengadakan webinar ini. Semoga teman-teman semakin lebih siap untuk menghadapi PKP 2 dan mensubmit laporan kemajuan maksud saya dan luaran sementara PKM-nya seperti apa. Semoga teman-teman semuanya bisa lancar PKP 2-nya dan lolos hingga ke PIMNAS. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman. Sampai Terima kasih. jumpa.